Hai Sobat Pustaka, pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang suka berkompetisi, salah satunya dengan mengadakan berbagai cabang perlombaan, untuk menunjukkan siapa yang terhebat di antara yang paling berbakat. Tapi ternyata, perlombaan tidak selamanya berhubungan dengan cabang olahraga, karena percaya atau tidak, di dunia ini terdapat berbagai perlombaan yang dinilai sangat unik dan cukup aneh. Mulai dari lomba balapan siput, lomba membuka bra, hingga lomba menggendong istri yang sangat unik dan berbeda dari kebanyakan lomba pada umumnya. Dan berikut Dapur Pustaka telah merangkum 7 perlombaan paling unik dan aneh di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. Lomba melepas bra. Bra merupakan pakaian dalam untuk menutupi bagian sensitif tubuh wanita, namun apa jadinya, jika hal tersebut dijadikan sebagai ajang sebuah perlombaan? Lomba yang dimaksud adalah lomba melepas bra, perlombaan yang mengharuskan pesertanya untuk membuka bra sebanyak mungkin menggunakan satu tangan. Dan siapa yang mampu melepas bra terbanyak dalam waktu yang sudah ditentukan, maka ia akan dijadikan sebagai pemenang. Perlombaan yang pertama kali populer di Cina ini, semakin populer dan mulai diikuti oleh banyak negara di dunia. Bahkan, terdapat sebuah rekor dunia untuk perlombaan unik ini, yang pernah dicatat oleh seorang pria asal Irlandia bernama Sean Murray, yang berhasil melepaskan 91 bra wanita dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Selain itu, hal lain yang membuat perlombaan ini menjadi unik adalah, para peserta diharuskan melepas bra yang sedang dipakai oleh ratusan wanita seksi. Namun di beberapa negara tertentu, ada aturan khusus yang mengharuskan para model untuk memakai pakaian yang tertutup. Lomba balap keong. Keong merupakan salah satu hewan yang dinobatkan sebagai hewan terlambat di dunia, namun di Inggris, hewan bercangkang ini dijadikan sebagai atlet dalam ajang perlombaan yang cukup bergengsi. Lomba unik ini disebut sebagai World Snail Racing Championships, yang rutin diadakan setiap tahun sekali sejak tahun 1967, yang sudah diakui secara internasional dan diikuti oleh banyak negara dari seluruh dunia. Dalam pertandingannya, aturannya persis seperti perlombaan balap biasanya, beberapa keong akan ditempatkan di tengah lintasan balap yang berbentuk lingkaran, dan setelah wasit memberikan aba-aba, hewan tersebut akan dibiarkan merayap menuju garis finish yang ada di luar lingkaran. Dan keong pertama yang mencapai garis finish tercepat, akan dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun terdengar sederhana, keong memiliki sifat alami yang sangat lambat dan sulit diprediksi. Ada yang malah berhenti di tengah lintasan, ada yang putar arah, ada yang tumpang tindih, bahkan ada yang tidak keluar sama sekali dan malah tertidur di dalam cangkangnya. Lomba memikul istri. Seperti namanya, perlombaan unik ini mewajibkan pesertanya untuk memikul istri mereka, dalam sebuah lomba untuk menjadi yang tercepat, dengan melewati berbagai medan ekstrim. Lomba unik asal Finlandia ini dikenal dengan sebutan Eukonkanto, yang sudah ada sejak tahun 1992, dan diadakan setiap tahun sekali di Sonkajärvi, kota kecil di Finlandia, yang sukses menarik penonton dari berbagai penjuru dunia. Dalam kompetisi tersebut, seorang peserta harus melewati lintasan sepanjang 253 meter, dengan berlari sambil memikul pasangannya melewati lintasan yang dipenuhi oleh berbagai rintangan, seperti gundukan pasir, jalan berlumpur, hingga kolam air, sehingga banyak juga pasangan yang gagal dan malah nyungsep ke jalanan. Uniknya, pasangan yang sampai pertama di garis finish, akan menerima hadiah berupa segunduk bir dengan jumlah yang disesuaikan dengan beban sang istri yang dipikul. Sehingga semakin berat pasangannya, maka semakin banyak bir yang akan mereka dapatkan. Lomba mengejar keju. Pasti beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan perlombaan ini, perlombaan yang menargetkan sebuah keju yang menggorolong dari atas bukit, yang telah ada sejak tahun 1836 silam, dan diadakan setiap tahun sekali di Inggris. Dalam perlombaan ini, sebuah roda keju akan digorolongkan dari puncak bukit dengan kemiringan sekitar 50 derajat, dan seketika, ratusan peserta akan mulai berlari sampai rela menjumpalikan tubuhnya untuk menuruni bukit sepanjang lebih dari 180 meter. Hanya untuk mengejar keju tersebut.
Meskipun aturannya adalah mengejar keju, namun pada kenyataannya, hampir tidak mungkin karena keju tersebut bisa melaju dengan kecepatan lebih dari 110 km per jam. Sehingga pemenang ditentukan dari yang pertama mencapai finish, dan sebagai hadiah, peserta berhak membawa pulang keju tersebut, meski harus pulang dalam keadaan pincang dan nyeri hulu. Lomba tidur. Perlombaan unik berikutnya berkaitan dengan tidur, sebuah hal umum yang dilakukan oleh semua orang untuk beristirahat. Namun saking nyelenehnya orang zaman sekarang, tidur pun dijadikan sebagai perlombaan. Salah satu kompetisi tidur yang paling terkenal adalah Power Nap Contest di Korea Selatan, karena di dalam ajang ini, ratusan peserta akan berkumpul di ruangan terbuka untuk tertidur pulas, di atas sebuah alas yang sudah disediakan. Ketika mereka tertidur, panitia akan memantau detak jantung dan tingkat relaksasi setiap peserta, guna memastikan tidak ada peserta yang curang dengan hanya pura-pura tidur saja, dan peserta dengan durasi tidur terlama, akan dinobatkan sebagai pemenang. Mungkin kalian akan mengira, jika lomba ini adalah lomba paling malas sedunia, tapi faktanya, lomba ini dibuat sebagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tidur dan istirahat. Karena Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia. Lomba dikerumuni oleh ribuan lebah. Lomba diselimuti lebah atau yang dikenal sebagai beaverding competition, merupakan salah satu perlombaan paling unik dan ekstrim di dunia. Bagaimana tidak, kebanyakan orang akan menghindari lebah karena takut disengat. Perlombaan ini justru sebaliknya. Para peserta akan menempatkan ratu lebah di tubuh mereka, sehingga aroma feromon yang dikeluarkan sang ratu akan menarik ribuan lebah pekerja untuk datang dan berkumpul, dan membentuk lapisan tebal yang menutupi seluruh tubuh para peserta. Para peserta hanya diperbolehkan mengenakan pakaian tipis tanpa disertai pengaman, serta dituntut untuk berusaha tetap tenang, karena dengan sedikit gerakan saja, bisa membuat ribuan lebah tersebut merasa terancam dan mulai menyengat, sehingga bukannya menang lomba, malah benjol-benjol yang ada. Keunikan perlombaan ini terletak pada cara penentuan pemenangnya. Dalam beberapa kompetisi, pemenang ditentukan berdasarkan berat lebah yang menempel di tubuh. Sedangkan dalam kompetisi lain, pemenang dinilai dari berapa lama peserta tersebut mampu bertahan. Lomba adu jempol. Lomba adu jempol kaki atau Toe Wrestling Championship merupakan salah satu perlombaan paling unik dan cukup aneh, karena konsepnya persis dengan adu jempol pada tangan, namun bedanya, lomba ini menggunakan ibu jari kaki. Dalam prakteknya, dua peserta akan duduk berhadapan tanpa alas kaki, lalu saling mengaitkan jari kaki mereka di atas arena khusus yang disebut todium, dan setelah wasit meneriakkan aba-aba, kedua peserta akan berusaha untuk menjatuhkan kaki lawannya. Dan kaki siapa yang pertama kali menyentuh batas, ia dinyatakan kalah. Di balik keunikannya, olahraga ini ternyata sudah diresmikan sebagai kejuaraan tingkat dunia oleh Toe Wrestling Federation, sehingga kejuaraan ini telah mencetak banyak atlet legendaris, salah satunya adalah Alan Nastinash, yang telah dinobatkan oleh rekor dunia, setelah menjuarai kompetisi ini sebanyak 17 kali berturut-turut. Dan itulah, 7 perlombaan paling unik dan aneh di dunia. Di balik keanehan dan kelucuannya, setiap perlombaan memiliki cerita dan maknanya tersendiri, ada yang lahir dari tradisi masyarakat setempat, ada yang dibuat untuk hiburan dan ada pula yang bertujuan untuk menggalang dana atau meningkatkan kesadaran sosial, di tengah kesibukan dunia yang sudah kolot ini. Dukung terus Dapur Pustaka dengan klik tombol like dan subscribe. Mari bersama-sama kita bangun channel ini dan berbagi info menarik lainnya. Saya Encep dari Dapur Pustaka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.